Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan membahas materi Bahasa Indonesia kelas 8 tentang teks berita. Saat ini tidaklah sulit bagi kita untuk mendapatkan sebuah berita. Selain melalui media massa atau media elektronik, kita dapat mengakses berita melalui media online. Misalnya dari Facebook, Instagram, Google, Twitter, atau YouTube. Sebagai penerima berita, kita hendaknya dapat membedakan mana berita yang hoax atau berita bohong dan mana berita yang benar-benar memuat sebuah fakta. Awas, jangan sampai salah menerima informasi ya. Nah, anak-anak, marilah kita bahas mengenai pengertian, ciri-ciri, unsur-unsur, pola penulisan, dan kaidah kebahasaan teks berita. Pertama, pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi bersifat aktual yang sedang atau telah terjadi. Teks berita memiliki ciri-ciri faktual atau nyata. Artinya, peristiwa itu benar-benar terjadi. Jadi, bukan peristiwa yang disetting loh. Kemudian, aktual. Artinya, berita tersebut memuat informasi terbaru. Ciri berikutnya adalah unik dan menarik, seimbang atau tidak memihak, lengkap, kalimat singkat, padat, dan jelas, sehingga mudah diterima atau dipahami. Waktu dan tempat peristiwa jelas, bersifat objektif, serta valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Anak-anak, teks berita mengandung unsur-unsur what atau apa, who siapa, where di mana, when kapan, why mengapa, dan who bagaimana. Dalam bahasa Inggris, unsur-unsur berita tersebut dikenal dengan istilah 5W plus 1H. Sementara dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah adik simba, yang merupakan akronim dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, sebuah teks berita terdiri dari struktur antara lain 1. Orientasi berita. Orientasi berita merupakan pengenalan masalah yang akan dibahas. 2. Peristiwa, yaitu proses dari kejadian awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi dan menjelaskan berdasarkan fakta. 3. Sumber berita, dari mana asal sumber berita berasal. Biasanya, sumber berita terletak di awal atau di akhir teks berita. Nah, untuk kalian yang ingin menulis teks berita, kalian bisa menggunakan pola piramida terbalik. Apa sih pola piramida terbalik? Yuk kita lihat. Nah, ini adalah gambar pola piramida terbalik. Kalian lihat, di dalamnya dapat 3 bagian. Yang pertama, kepala berita atau teras berita atau lead. Kedua, tubuh berita atau body. Ketiga, ekor berita. Kepala berita atau teras atau lead berisi unsur penting sebuah berita. Di dalamnya mengandung unsur 5W plus 1H atau adik simba. Tubuh berita atau body berisi peristiwa atau kejadian yang dilaporkan, dan ekor berita biasanya berisi informasi yang kurang penting. Nah, selanjutnya kita masuk pada kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita yang pertama adalah penggunaan bahasa baku. Pada teks berita selalu menggunakan bahasa yang baku, bukan bahasa gaul, tetapi bahasa yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang terdapat dalam KBBI atau UED.
Meskipun bahasa yang digunakan adalah bahasa baku, tetapi bahasa berita tetap harus menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif. Bahasanya harus senantiasa luas dan tidak kaku, agar pembaca nyaman dan tertarik untuk membaca atau mengetahui berita sampai selesai. Kaidah yang kedua adalah penggunaan verba transitif. Teks berita seringkali menggunakan kata kerja atau verba transitif, yaitu yang dapat diubah ke dalam bentuk pasif. Kata kerja bentuk pasif ini merupakan kata kerja yang dikenai pekerjaan. Kemudian, kaidah yang ketiga, penggunaan verba pewarta. Selain verba transitif, teks berita juga menggunakan verba pewarta, yaitu kata kerja yang memuat sebuah percakapan. Kaidah berikutnya adalah penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Kata keterangan tempat digunakan dalam teks berita untuk menjawab salah satu unsur teks berita, yaitu where, kapan, dan when, di mana. Contohnya, untuk menjawab unsur where, misalkan menggunakan kata-kata di sekolah, di jalan raya, di rumah, di sebuah tempat. Sedangkan untuk menjawab when atau kapan dalam sebuah berita, misalkan menggunakan kata tadi pagi, 2 hari yang lalu, kemarin, atau beberapa waktu yang lalu. Kemudian penggunaan konjungsi temporal atau waktu. Konjungsi temporal atau konjungsi itu digunakan untuk menunjuk waktu seperti setelah, sejak, sebelum, sesaat, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah perpaduan antara kalimat langsung dan tidak langsung. Biasanya, penjelasan narasumber menjadi dasar atau hanya sebagai informasi pendukung saja. Meskipun sebagai tambahan informasi, penjelasan dari seorang narasumber dianggap penting dalam berita. Nah, anak-anak, demikian penjelasan singkat mengenai teks berita. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.